Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Zapa Berkah. Semoga kita semua, baik yang menonton, baik yang menyaksikan acara ini, mendengarkan acara ini, semoga kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu yang lapang untuk terus berbuat baik, ya, dimanapun kita berada. Dan semoga kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dan seterusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini, seperti biasa di channel ini, izinkan saya berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi motivasi, ya, segala hal lah yang terbaik lah, seperti itu. Karena ketika kita menebar kebaikan kepada orang lain, insya-Allah satu kebaikan, maka Allah akan membalas kepada kita sebanyak 10 kebaikan, ya. Jadi ketika kita berbuat baik pada orang lain, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah seperti apa yang sudah kita laksanakan atau yang kita kerjakan. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyambung kembali mengenai pembahasan pada video yang lalu, ya. Itu berkaitan dengan strategi pasar, strategi bisnis, strategi perdagangan yang dijalankan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat terkenal, ya, yang sangat terkenal dengan kedermawanannya, yang sangat terkenal dengan dedikasinya itu kepada masyarakat, ya, kepada orang-orang miskin, ya, sehingga dia dijuluki sebagai sahabat Nabi yang sangat istimewa, seperti itu, ya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini terkenal dengan kekayaannya, terkenal dengan kedermawanannya, dan dia adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat berhasil di bidang ilmu perekonomian, seperti itu, ya. Pada pembahasan yang lalu saya telah membahas tentang strategi yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Itu yang pertama kemarin adalah memberikan bonus, ya, memberikan bonus dengan menambah takaran. Dan yang kedua kemarin ada ketika kita berjualan, ketika kita berdagang, kita itu harus berlaku jujur, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kemarin yang saya bahas adalah kita ketika berdagang itu harus menjaga kualitas. Ketika kita berdagang itu kita harus menjaga kualitas daripada barang yang kita dagangkan itu, ya. Jadi di sini menjaga kualitas itu misalnya barang itu tidak busuk, ya, tidak cacat, seperti itu. Jadi itu yang poin ketiga yang kemarin saya bahas pada video saya yang lalu. Selanjutnya pada hari ini saya ingin menyambung lagi yang keempat, yaitu sebagai seorang pedagang, sebagai seorang yang berbisnis, begitu kita harus menanamkan yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf ini adalah kita berbagi hasil, ya, atas apa yang kita dagangkan itu. Di sini saya kasih contoh bahwasanya ketika kita berbagi hasil tuh kita menyuruh orang lain berjualan, seperti itu, ya, menyuruh orang lain berjualan. Modal yang
kita suruh berjualan itu misalnya 100.000 gitu. Selanjutnya si B misalnya kan kita menyuruh si B berjualan. Si B tadi berjualanlah dia sehingga mendapatlah keuntungan daripada berjualan dari modal yang 100.000 tadi menjadi 150.000. Berarti di sini ada keuntungan si B mendapatkan keuntungan yaitu 50.000. Jadi menurut Abdurrahman bin Auf bahwasanya ketika kita menyuruh orang lain berjualan seperti itu, jadi Abdurrahman bin Auf ini menyuruh membayar setelah untung. Jadi ketika mereka berjualan ya, jadi kalau ada keuntungan dari penjualan itu baru dia membayarkan kepada Abdurrahman bin Auf seperti itu. Yang mana tadi modalnya 100.000, jadi dia dapat jualan tuh 150.000, berarti keuntungan dari yang penjual adalah 25.000 rupiah, dan untuk si pemegang tadi yang memberikan modal tadi itu 25.000 rupiah. Jadi keuntungannya itu dibagi dua, itu bagi hasil menurut apa yang telah diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi di sini Abdurrahman bin Auf itu mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita sebagai pedagang, ketika kita sebagai penjual ya, sebagai pembisnis seperti itu, kita harus berpikiran bahwasanya dari bisnis kita, dari dagangan kita ya, kita tuh ingin membantu kehidupan atau perekonomian orang lain ya. Jadi ketika kita ada niat seperti itu, ketika kita ada kemauan seperti itu, maka insya-Allah perdagangan kita atau bisnis yang kita jalankan itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Mengapa demikian? Karena dari bisnis kita, dari dari usaha kita tuh kita ada ingin memberikan pertolongan kepada orang lain seperti itu. Jadi itu sangat berharga sekali kalau menurut saya ya, sangat patut kita kasihkan jempol seperti itu. Orang yang kaya, orang yang punya bisnis, tetapi dia itu memberikan pinjaman, misalnya memberikan modal kepada orang lain untuk membuka usahanya. Tetapi yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf tadi adalah yaitu bagi hasil ya, bagi hasil atas apa yang diusahakannya. Misalnya tadi kan dia kita keluarkan modal 100.000 dan orang yang menjualkan itu mendapat, setelah berjualan itu mendapat 150.000, berarti ada 50.000 untungnya tadi kan. Disitulah ada bagi hasil ya, berarti keuntungan itu dibagi dua, si penjual sebanyak 25.000 dan yang mempunyai barang tadi sebanyak 25.000. Tapi di sini ada misalnya sebuah pertanyaan, bagaimana kalau apa yang kita jualkan, apa yang kita dagangkan itu tidak mendapatkan keuntungan seperti itu. Jadi kalau dia tidak mendapatkan keuntungan, ini dikembalikan sajalah gitu, berapa modal yang diberikan tadi. Misalnya modal tadi 100.000, tetapi ketika dia sudah menjual dia hanya mendapatkan 80.000 rupiah gitu kan. Jadi kembalikan sajalah kepada si penjual uang yang 80.000 rupiah itu. Dan ketekuran yang dialami oleh si penjual itu sebenarnya bukan salah si penjual ya, karena dia sudah berusaha seperti itu, sudah berusaha untuk menjualkan barang dagangan kita ya. Seandainya ada ketekuran ya, atau ada
seperti yang kita sampaikan adalah misalnya balik modal seperti itu bukanlah salah dari penjual ya, tapi memang keadaannya seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang memiliki barang, kita tidak boleh menyalahkan si penjual seperti itu. Jadi balikkan sajalah berapa yang dapat seperti itu. Misalnya hanya 80.000 yang dapat untuk dijual tadi, hasilnya itu 20.000, dan 20.000 itu adalah ketekoran seperti itu tidak mengapa kalau menurut saya. Jadi biasalah gitu, kalau kita berjualan itu kan pasti ada keuntungan dan kerugian, tapi kita sampaikan kepada penjual ya agar untuk kedepannya lebih berhati-hati atau lebih bagaimana dia meningkatkan penjualannya sehingga tidak mengalami ketekoran seperti itu bagian poin penting ya tentang bagi hasil tadi ya. Jadi kalau seandainya apa yang disampaikan tentang bagi hasil ini ada sebuah pertanyaan, nanti kita bahas bersama-sama ya, komen di bawah seperti itu, komen menurut yang terbaik lah gitu, apa jawaban kita gitu kan, di sini supaya kita semuanya mendapatkan ilmu seperti itu. Lanjut lagi yang kedua, yang kelima adalah ketika kita berdagang, ketika kita berjualan, itu yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf adalah kita membangun pasar gitu. Membangun pasar ini itu dengan cara membeli tanah ya. Kalau yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf itu dia membeli tanah ya. Namun sebelumnya sebelum membeli tanah itu Abdurrahman bin Auf ini meriset ini artinya adalah dia melihat, meninjau ya keadaan pasar gitu. Apakah pasar itu bagus tempatnya, apakah pasar itu ada pada keramaian gitu kan, ramai orang gitu kan, apakah di pasar itu tempatnya strategis ya. Jadi Abdurrahman bin Auf melihat ya, meriset gitu keadaan di sekitar pasar gitu kan, keadaan pembelinya seperti apa gitu kan. Jadi dia riset terlebih dahulu, dia tinjau dulu, dia lihat dulu keadaan pasar itu gitu. Dan Abdurrahman bin Auf membeli tanah di areal situ. Jadi untuk apa dia membeli tanah? Membeli tempat berjualan seperti itu. Jadi supaya memudahkan beliau untuk membangun bisnisnya ya, sehingga dia punya tempat, dia punya wadah, dia punya misalnya kalau kita sekarang ni dia punya kios, dia punya tempat jualan gitu, dia punya tempat untuk berdagang gitu kan. Jadi itulah yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf ya. Jadi kita tuh pada poin ini adalah ya ada beberapa hal ya yang perlu kita garis bawahi ketika kita membangun pasar ini. Kita yang tadi kita riset dulu, kita tengok dulu ya apa yang orang butuhkan seperti itu. Selanjutnya pasar kita tadi apakah tempatnya strategis ya. Selanjutnya pasar kita tadi apakah itu tempatnya bagus ya, bagus untuk kita berjualan atau kita mengembangkan usaha kita, yang mana pasar kita tadi ada di tempat keramaian seperti itu. Itulah yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf pada poin yang kelima. Selanjutnya pada poin yang keenam adalah Abdurrahman bin Auf itu mengajarkan kita itu dia menjadikan dunia hanya di tangan ya, bukan di hati. Jadi itulah yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf, bahwasanya ketika kita mempunyai harta, ketika kita mempunyai bisnis ya, ketika kita mempunyai usaha ya, kita jangan lupa untuk menanamkan di dalam pemikiran kita bahwasanya harta itu ya tidaklah abadi. Harta itu
tidaklah dibawa mati gitu begitu. Tetapi harta itu bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk berbuat baik kepada sesama, untuk menjadikan harta kita itu sebagai bekal ya, sebagai amalan kita untuk akhirat kita, seperti itu. Jadi Abdurrahman bin Auf menjadikan dunia katanya hanya di tangan ya, bukan di hati. Jadi dia menjadikan hartanya itu untuk beribadah di sisi Allah ya, dengan dia berinfak, dengan dia bersedekah, dengan dia membantu kesusahan-kesusahan yang ada pada saat itu ya, kesusahan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan pada masa itu. Jadi inilah patutlah kita mengambilkan contoh ya, patutlah kita mengambil pelajaran bahwasanya yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf itu sangat luar biasa ya. Jadi bukan hanya dia menjadikan dirinya kaya gitu, bukan hanya menjadikan dirinya sukses, tetapi dia itu menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu sukses. Dia membantu kesusahan, dia membantu perekonomian keluarga orang-orang muslim pada masa itu dengan memberikan pertolongan, dengan memberikan bantuan berupa pekerjaan ya, berupa usaha, seperti itu. Itulah yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf kepada orang-orang muslim pada saat itu. Jadi itulah suri tauladan kita, supaya kita semua mengikuti jejak beliau. Jika tidak bisa banyak ya, sedikit kita berusaha untuk mengikuti jejak beliau, supaya bisnis kita, supaya usaha kita berkembang dengan baik, supaya usaha kita itu mendapatkan keberkahan, diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Saya rasa pada video kali ini cukuplah sampai di sini pembahasannya. Kita akan mengulas lagi, kita akan bercerita lagi ya. Ada 3 poin berikutnya. Jadi jangan lupa dukung channel ini supaya lebih berkembang dengan cara like, comment, and subscribe ya, seperti itu. Akhir kata dari saya, kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.